Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Salam sehat semua untuk kita semua. Salam sejahtera. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kelas 6 yang sangat saya sayangi dan saya cintai, alhamdulillah kita harus pertama bersyukur kepada Allah karena pagi hari ini kita masih tetap diberi Allah nikmat sehat dan nikmat rezeki yang lain, karena dengan nikmat itu kita bisa beraktivitas seperti biasa, yaitu sekolah, mengikuti pelajaran, mengikuti aktivitas kegiatan belajar mengajar dengan Bapak Ibu guru, dengan teman-teman, dan juga bisa bertemu kembali dengan semuanya. Anak-anakku yang sangat saya sayangi, pada hari ini kita akan mempelajari tentang materi tema Ayo berwudu dengan benar. Jadi, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita semuanya berdoa kepada Allah dengan tujuan semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini mendapat ridho dan rahmatnya Allah, dan kita diberikan kelapangan dada untuk bisa memahami dan memberi manfaat ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini. Kita baca surat Fatihah dimulai dari sekarang bersama-sama aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي جميع الأمور واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amin. Alhamdulillah. Anak-anak yang sangat saya sayangi, yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tema Ayo berwudu dengan benar. Ini pelajaran 12 nggih. Untuk semester 2 nggih. Untuk semester 2 ayo berwudu dengan benar. Anak-anak sudah paham semua pastinya ya. Karena kalian kan sudah dewasa, sudah insya Allah sudah bisa memahami apa itu wudu. Buat apa wudu itu? Intinya karena tema ini wudu ini dari kelas 1 sudah ada anak-anak kelas 1, kelas 4 diulang lagi, kadang kelas 3 juga ada materinya ya. Ini hanya mengulas-mengulas saja dan mengingatkan kalian semua juga saya secara pribadi supaya lebih baik memperbaiki wudunya supaya sholatnya juga tambah lebih baik. Daripada kita sholatnya baik tapi wudhunya nggak baik, ya sholatnya nggak sah. Karena wudhu sholat itu ya ditentukan dari wudhunya dulu juga. Kalau wudhunya baik, sholatnya baik, ya sah. Kalau wudhunya jelek, sholatnya baik, ya sholatnya nggak ada nilai pahalanya. Karena wudhunya nggak sah. Oke? Ayo berwudhu dengan benar. Pengertian wudhu. Apa itu wudhu? Wudhu artinya bersuci dengan air. Wudhu merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Dengan wudhu, kita menjadi suci. Wudhu bertujuan untuk menghilangkan hadas kecil. Jadi di sini ada definisi dengan tujuannya
dan fungsinya. Wudhu artinya bersuci dengan air. Wudhu itu bersuci dengan air yang suci maksudnya. Jangan dibahasakan dengan semua air. Air teh, air degan, air kopi, air jus alpukat, apalagi air air susu bukan. Yang dimaksud air di sini itu air yang suci mensucikan. Air yang suci mensucikan contohnya apa, Pak? Banyak. Ada air sumur, ada air di kamar mandi kalian itu, ada air sungai, ada air laut, ada juga air bengawan, ya, ada juga air apa itu hujan. Jadi apa itu namanya? Kita kita semua ini apa itu namanya? Harus wudhunya dengan air yang suci dan mensucikan. Air yang wudhunya Orang yang wudhunya dengan air yang suci mensucikan, maka wudhunya dijamin akan menjadi sah. Wudhunya dijamin akan menjadi wudhu yang bernilai pahala yang tinggi. Yang kedua, wudhu merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Kalau wudhunya itu tidak sah, kalau wudhunya itu tidak baik, kalau wudhunya salah, maka sholatnya juga salah. Itu yang dimaksud wudhu menjadi syarat sahnya sholat. Kalau wudhunya betul, maka sholatnya juga betul. Betul dalam artian apa, Pak? Urutannya, urutan wudhunya betul, memakai apa wudhunya juga betul, niat wudhu, doanya wudhu juga betul. Itu yang dimaksud betul. Karena dengan berwudhu, ini juga fungsi tujuan dan manfaatnya, kita menjadi suci. Suci karena wudhu itu bertujuan untuk menghilangkan hadas kecil, contoh dari kotor-kotoran, contoh dari debu-debuan, contoh lagi dari hal-hal yang apa itu membuat diri kita itu merasa jijik, nggih, wudhu itu. Kadang kita habis sepak bola gitu ya, ya langsung sholat ya jangan, kita cuci tangan dulu, kita cuci kaki dulu, kita cuci semua, ganti baju dulu, barangkali di baju kita ada yang terkena debu dari main bola dan lain sebagainya, maka dari itu kita harus bersuci dengan cara wudhu. Nggak usah mandi, nggak apa-apa, bersuci dengan wudhu aja, nggak usah mandi, bersuci dengan wudhu. Oke, itu wudhu. Anak-anak nggih sudah bisa memahami, nggih sudah besar kok. Kalian insya Allah sudah cepat paham. Karena wudhu ini kita lakukan setiap hari kan ketika menjelang sholat. Macam-macam air wudhu. Macam-macam air yang bisa untuk dibuat wudhu. Tadi pertama di depan tadi Pak Guru mengatakan ada beberapa air yang bisa dibuat wudhu. Di sini ada 7 air. Satu air embun. Air embun itu biasanya, oh sebentar, tadi saya mengatakan air yang bisa dibuat wudhu itu air yang suci mensucikan. Maksudnya air yang suci mensucikan itu apa, Pak? Air yang suci dan tidak tercampur dengan apapun. Jadi jangan dianggap air teh, air kopi, air es degan, air es susu, air es jus itu suci kan, Pak? Iya suci, tapi tidak bisa mensucikan karena apa? Airnya sudah dicampur dengan sesuatu yang lain. Contoh air jus apel, airnya suci. Jus apel campurannya itu yang nggak bisa mensucikan karena air jus, air susu, air kopi itu memang air yang suci,
Tapi karena sudah tercampur dengan air, dengan sesuatu yang lain, maka airnya tidak bisa mensucikan. Pak, ayahku punya itu Pak, punya pabrik degan. Aku aku kalau wudhu pakai es degan aja. Tuh, nggak boleh. Kenapa Pak Guru kok nggak boleh? Karena air degannya suci untuk diminum, nggak apa-apa. Tapi tidak bisa mensucikan. Karena itu ada rasanya. Mungkin kecampur buahnya ada warnanya. Ya, ya udah Pak, aku pakai air semangka, jus semangka. Wudhu pakai air es teh. Ya nggak boleh nanti wajah kalian dirubung semut. Jadi bentol-bentol, bendul kabeh. Nggih, nggak boleh. Nggak Pak, ya udah Pak, aku itu aja pakai wudhu pakai air jus melon. Tambah jus melon, legi, nggak boleh manis. Itu sudah tercampur, sudah. Ya udah Pak, aku karena ayahku punya pabrik dodot, aku wudhu pakai air susu dodot. Ya, mulai. Itu nggak boleh anak-anak. Mentang-mentang ayahnya punya pabrik dot, terus wudhu pakai air susu dodot, ngono. Karena, enak Pak, enak Pak Guru, airnya putih nanti wajahku bersih, menjadi putih kayak kapas, mulus. Nggak boleh. Karena apa? Karena yang bisa dipakai wudhu itu air yang bisa dipakai wudhu itu air yang suci dan mensucikan yang tidak tercampur dengan apapun. Pertama di sini air embun. Air embun itu biasanya di pagi hari anak-anak adanya karena apa hawa dingin biasanya bahkan air embun itu airnya itu biasanya malah yang banyak itu di pegunungan. Di, di, di pegunungan itu banyak sekali air embun. Airnya itu sangat-sangat apa itu namanya dingin karena hasil dari hawa atau cuaca pada saat itu pagi kan dingin ya. Yang kedua air hujan, ya suci air hujan itu anak-anak. Air sungai, air sumur, air laut, air salju, air terjun. Jadi kalian kalau wudhu, barangkali kalian wudhu ketika hujan-hujan juga boleh sah. Kalian wudhu di sungai yang airnya deras, banyak melimpah sah. Kalian wudhu di sumur juga sah. Kalian wudhu di air laut, mm, apa meskipun airnya asin juga sah, boleh. Walaupun airnya asin. Kalian wudhu pakai air salju yang Pak, nggak ada air, Pak, adanya air salju dingin. Nggak apa-apa kalau memang kalian tahan, kalian kuat. Air terjun juga boleh. Selanjutnya syarat sah wudhu. Syarat sah wudhu, mari kita pelajari syarat sah wudhu. Orang yang boleh berwudhu dan wudhunya menjadi sah, syaratnya itu satu beragama Islam. Kalau orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha ya nggak ada wudhu. Mereka tidak mengenal wudhu anak-anak karena kan mereka memang nggak sholat. Kenapa nggak sholat? Ya karena Tuhannya kita kan berbeda. Kita menyembah Allah, mereka kan menyembah dewa. Kalau orang Kristen menyembah apa? Menyembah Yesus Kristus, ya menyembah Tuhannya masing-masing. Jadi nggak boleh di apa itu namanya? Diharuskan orang selain Islam harus wudhu, ya nggak boleh dan nggak sah. Kalaupun mereka mau wudhu ya nggak sah, nggak ada nilai pahalanya ya. Yang kedua, dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Itu artinya balik, akal balik ya. Orang yang sah wudhunya sah itu orang yang sehat akalnya atau balik dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Yang ketiga, menggunakan air yang suci mensucikan. Seperti yang saya jelaskan tadi, 7 air tadi. Yang keempat, mengetahui tata cara wudhu yang benar. Jadi wudhu ini kudu ngerti ya benar. Maksudnya yang benar gimana, Pak? Ya urut gitu loh. Habis cuci tangan, terus membersihkan hidung, berkumur,
Doa dulu nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala nggih. Ngoten. Terus apa itu namanya? Setelah membaca niat, baru nanti dimulai dari kepala. Apa kok kepala? Dari wajah. Nggih, dari wajahnya dulu. Setelah wajahnya nanti pakai doa. Setelah itu apa itu namanya? Tangan kanan, tangan kiri sampai siku, terus rambut, terus telinga, terus cuci kaki, terus berdoa sesudah wudhu. Allahumma ja'alni minat tawabina, wa ja'alni minal mutatahhirina, wa ja'alni min ibadika sholihin. Itu anak-anak urut maksudnya yang dimaksud mengetahui tata cara wudhu itu wudhunya harus benar sesuai urutannya. Yang terus rukun wudhu. Rukun wudhu, mari kita pelajari rukun wudhu. Apa sih Pak rukun wudhu? Rukun itu adalah kalau syarat sah tadi kan sesuatu yang wajib dilakukan sebelum wudhu. Kalau rukun ini sesuatu yang wajib dilakukan ketika pas melakukan wudhu. Jadi seseorang yang wudhu harus bisa mengetahui rukun-rukunnya wudhu. Kalau rukun wudhunya itu betul, bisa mengetahui, maka wudhunya menjadi sah. Setelah syarat syahnya tadi terpenuhi, sekarang rukunnya anak-anak. Pas melakukan wudhu, satu niat. Niat untuk berwudhu nawaitul wudhu'a liraf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Ya, seperti yang saya urutkan tadi, membasuh muka, tapi ini aslinya apa yang lebih baiknya membasuh tangan dulu ya. Barangkali tangannya kotor. Terus menghirup air lewat hidung kalau bisa ya, kalau nggak bisa nggak kuat dibersihkan saja. Terus baru berkumur, membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, membasuh kepala atau sebagian rambut, membasuh kedua telinga, membasuh kaki sampai mata kaki, berwudu, sahnya berwudu itu kalau secara tertib. Itu yang tadi saya sampaikan di poin kedua tadi, sekarang saya ulangi lagi. Sunnah wudhu apa saja Pak? Sunnah wudhu itu tadi di sini di rukunnya wudhu tidak ada membasuh kedua telinga ya. Terus juga tidak ada berkumur, terus tidak ada membersihkan lubang hidung, terus tidak ada membersihkan kedua telinga, nggih. Nggak ada kan di sunahnya apa di rukunnya wudhu. Karena membasuh hidung, membasuh tangan sebelum wudhu, membasuh apa kedua telinga itu sunnah. Kalau rukun pokoknya ini aja dilakukan sudah sah wudhunya. Tapi kalau kita tambahi sunnah, maka wudhunya lebih sempurna, lebih baik, pahala nilainya lebih besar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja Pak sunahnya wudhu? Membaca basmalah sambil mencuci tangan, berkumur-kumur sebelum wudhu, membersihkan lubang hidung, biasanya dihirup, kalau nggak dihirup ya dibersihkan biasa, mengusap seluruh kepala. Tadi di rukunnya kan mengusap sebagian kepala. Kalau sunnahnya ini diusap kabeh atau banyune ku disok nang ndase kabeh di kepalanya semua. Mengusap kedua telinga, membasuh atau mengusap anggota badan 3 kali sunnahnya wudhu, mendahulukan anggota badan yang kanan. Jadi ini wudhu itu sunnah wudhu, jangan kalau bisa itu jangan kiri dulu, tapi kanan dulu. Contoh, membasuh kedua tangan, yo sing kanan dulu. Terus membasuh kedua telinga, sunahnya wudhu tadi, yo sing telinga kanan dulu. Membasuh apa lagi? Kaki, ya membasuh kaki yang kanan dulu, gitu loh. Maksudnya itu mengusap anggota badan yang kanan dulu itu lebih baik. Nggih.
Selanjutnya, hal-hal yang membatalkan wudhu. Wudhu kita kalau batal kena apa saja, satu ngentut. Oke, seperti biasa, sampean ketika sholat, mari wudhu tiba ngentut, pret gitu. Ya, wudhunya ya batal. Wudhu lagi, salah entutnya juga baunya harum sekali ya. Terus buang air kecil dan buang air besar. Menyentuh dubur atau kubul dengan telapak tangan nggak boleh. Dubur atau kubul itu kalian ngerti ya? Dubur atau kubul itu ya alat kelamin kalian itu loh anak-anak. Yang depan buat pipis, yang belakang buat berak. Itu disentuh sengaja dengan telapak tangan nggak boleh. Tidur berbaring, pingsan atau mabuk atau gila. Orang yang sudah berwudu keturun, ya keturun miring, batal wudune, utawa nggak keturun, pingsan, batal wudune, atau nggak pingsan, mabuk, mari minum minuman keras, ya wudune batal pastinya, apalagi minuman kerasnya haram. Atau gila, makanya orang gila itu wudunya tidak sah, karena apa? Karena hilang akalnya. Akalnya nggak sehat, akalnya nggak sempurna. Gitu. Yang kelima, yang membatalkan wudhu, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, yang sudah balik. Nggih. Sudah balik itu gimana Pak Guru maksudnya? Sudah dewasa. Kalau anak laki-laki itu biasanya anak perempuan dulu itu biasanya umur 9 sampai 15 tahun. Kalau anak laki-laki biasanya umur 12 sampai 18 tahun. Itu masa masa balik dewasanya anak laki-laki dan perempuan. Tapi terkadang juga sebelum usia-usia itu sudah dewasa dengan tanda-tanda tertentu juga sudah dikatakan balik anak-anak dewasa. Jadi seumpama kalian sesama teman laki-laki perempuan tidak mempunyai hubungan mahram. Mahram itu apa Pak Guru? Mahram itu hubungan darah. Kalau adik kandung sama kakak kandung adik kakak, lanang wedok mari wudhu bersalaman, boleh, boleh. Wudhunya mboten batal. Ibu dengan anak, ibunya perempuan, anaknya laki-laki, mari wudhu salaman, boleh, boleh, mboten batal. Terus ayahnya dengan anaknya, ayahnya laki-laki mempunyai putri perempuan, habis wudhu bersentuhan saliman boleh, tidak batal wudhunya. Yang batal itu ketika bukan bukan mahramnya laki-laki dan perempuan, nggak ada hubungan darah, bukan kakak kandung, bukan adik kandung, bukan ayah kandung, bukan ibu kandung, kejemok, sengaja atau tidak sengaja, wudhunya batal, maka wudhu lagi. Kalau suami istri itu bukan mahram, karena nggak ada hubungan darah. Suami istri itu hubungan mahramnya itu dalam pernikahan. Jadi ibu ambil ayah sampean iku nek wudu terus kejemok salah satu karo-karo nih ya wudunya batal dua-duanya, wudu lagi. Karena pada hakikatnya suami istri itu bukan saudara kandung, bukan saudara, maka wudunya batal. Perempuan sama laki-laki yang suami istri itu mahramnya hanya dalam hal pernikahan, dalam ruang lingkup suami istri, bukan dalam hal beribadah kepada Allah, wudunya maksudnya, bukan dalam hal wudhu. Kalau wudhunya nggih batal. Nggih, itu 5 hal-hal yang membatalkan wudhu. Tata cara wudhu. Yang pertama, satu di sini ada caranya anak-anak, ya, membaca basmalah sambil membasuh telapak tangan. Ini wudhu yang sempurna ini, sama sunnah-sunnahnya. Berkumur-kumur. Yang ketiga, membasuh lubang hidung. Yang keempat, membasuh muka disertai dengan niat. Yang kelima, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keenam, mengusap sebagian kepala. Yang ketujuh, membasuh kedua telinga. Yang kedelapan, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang ke-9, berdoa setelah wudhu urut. Nggih, wudhunya urut.
Hikmah berwudu. Mari kita pelajari hikmah berwudu. Satu, melaksanakan perintah Allah. Wudhu itu perintah Allah, anak-anak. Karena sholat itu bisa sah seperti yang saya sampaikan tadi, kalau wudhunya sah. Meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Wudhu juga bisa menghapus dosa, meningkatkan derajat kepada hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wudhu juga dapat menjaga kesehatan dan terhindar dari penyakit. Wudhu dapat membuat bercahaya kelak ketika kita sudah dibangkitkan dari kematian di hari kiamat. Ada pertanyaan anak-anak dari pembelajaran pada pagi hari ini? Kalau ada pertanyaan, nanti kita kasih waktu 20 menit, G. Kalian boleh bertanya dalam cara teks tulis, boleh. Dengan lisan juga boleh. Nanti kalau pertanyaannya bisa kita diskusikan bersama-sama, kita diskusikan bersama-sama, G. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini untuk materi ayo kita berwudu dengan benar. Semoga apa yang telah kita pelajari pada hari ini dirahmati Allah, diridhai Allah, dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat anak-anak. Oke, persiapan bertanya, saya buka sesi pertanyaan 10 pertanyaan dari kalian semua tentang wudhu ini dalam waktu 20 menit. Silakan ditulis boleh, di papan tulis juga boleh, langsung acungkan tangan bicara juga boleh. Mungkin itu yang bisa Pak saya sampaikan dulu. Terima kasih atas apa tuh namanya perhatiannya dalam memperhatikan dan juga dalam menyimak penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang bisa dipahami nanti kita diskusikan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.